What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things that could have been. And I know you wanted to. All it takes is that one look you do, and I run right back to you. You cross the line, and it's time to say F you. What's the point? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syadini Angelisal, BP 2027. Saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang komunikasi dalam organisasi. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan komunikasi dalam organisasi. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menyampaikan pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain. Komunikasi yang efektif adalah proses pengiriman pesan dengan sedemikian rupa sehingga pesan yang disampaikan memiliki makna sedekat mungkin dengan yang dimaksud si pengirim. Selanjutnya, pengertian organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah yang menampung orang-orang dan objek-objek di mana dalam wadah tersebut terdapat tujuan bersama yang ingin dicapai. Jadi, pengertian komunikasi dalam organisasi dapat didefinisikan sebagai petunjuk penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur komunikasi dalam organisasi. Unsur-unsur komunikasi dalam organisasi ada 5. Yang pertama yaitu komunikator. Komunikator adalah merupakan pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam proses komunikasi. Yang kedua yaitu menyampaikan berita. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim, atau menyiarkan. Yang ketiga yaitu komunikan atau receiver. Komunikan adalah sebutan bagi orang yang menerima pesan atau berita yang disampaikan oleh komunikator. Komunikan dapat terdiri dari satu orang atau lebih dan bisa pula dalam bentuk kelompok. Yang keempat yaitu umpan balik atau feedback. Umpan balik bisa diartikan sebagai jawaban komunikan atau pesan yang diberikan oleh komunikator kepadanya. Yang kelima yaitu dampak atau efek. Dampak adalah efek perbedaan yang dialami oleh komunikan sebelum dan sesudah menerima pesan. Apabila sikap dan tingkah laku komunikan berubah sesuai dengan isi pesan, maka komunikator telah berhasil dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyaluran komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal terdiri atas komunikasi ke atas dan ke bawah, sesuai rantai perintah. Komunikasi ke bawah dimulai dari manajemen puncak, kemudian mengalir ke bawah melalui tingkatan-tingkatan manajemen sampai ke karyawan lini dan personal paling bawah. Yang kedua yaitu komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang berlangsung di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama dan antara departemen-departemen pada tingkatan yang sama. Yang ketiga yaitu komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Hal ini sering terjadi sebagai hasil hubungan-hubungan departemen, lini, dan staf. Saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan dalam mengelola organisasi dengan komunikasi. Yang pertama ada hambatan teknis. Hambatan teknis di sini adalah keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. Dilihat dari sisi teknologi, maka hambatan ini akan semakin berkurang dengan adanya temuan baru di bidang teknologi dan komunikasi, sehingga saluran komunikasi dapat berjalan dengan efisien sebagai media komunikasi. Yang kedua yaitu hambatan semantik. Hambatan semantik adalah hambatan yang terjadi karena proses penyampaian ide atau pengertian yang tidak efektif. Kata-kata yang digunakan dalam komunikasi membantu pertukaran makna dari pengertian dari pembicara kepada audiens. Yang ketiga yaitu hambatan manusiawi. Hambatan ini terjadi karena berbagai faktor manusiawi seperti emosi, prasangka pribadi, persepsi, percakapan, kecakapan atau tidak kecakapan seseorang, dan sebagainya. Yang keempat, hambatan ekologis. Terdapat banyak contoh proses komunikasi yang bisa terhambat akibat gangguan dari lingkungan tempat komunikasi berlangsung. Contohnya antara lain yaitu lingkungan yang ramai atau bising, banyaknya orang yang berlalu lalang, suara petir atau hujan, suara kendaraan yang lewat, dan lain-lainnya.
Selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang pertama, kesadaran akan kebutuhan komunikasi efektif. Karena berbagai hambatan organisasional dan antar pribadi, komunikasi efektif tidak dapat dibiarkan begitu saja. Pemimpin harus memainkan peranan penting dalam proses komunikasi. Yang kedua, penggunaan umpan balik. Komunikasi dua arah ini memungkinkan proses komunikasi berjalan lebih efektif. Para pemimpin dalam suatu organisasi dapat melakukan dua hal untuk mendorong umpan balik dan menggunakannya secara efektif. Yang ketiga, komunikator yang lebih efektif. Untuk dapat menjadi komunikator yang lebih efektif, harus memberikan latihan-latihan dalam bentuk tulisan maupun lisan untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta pengutaran yang tepat. Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi dalam organisasi itu sendiri. Misalnya, pertukaran pikiran atau gagasan antara para administrator dan karyawan pada suatu perusahaan. Terdapat dua jenis atau dua dimensi dalam komunikasi internal, yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal yaitu komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Sedangkan komunikasi horizontal yaitu komunikasi secara mendatar antara anggota staf dengan anggota staf dan karyawan dengan karyawan dan lainnya. Yang kedua yaitu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi antara pemimpin organisasi dengan khalayak di luar organisasi atau di luar perusahaan. Terdapat dua jenis dalam komunikasi eksternal, yaitu komunikasi dari organisasi kepada khalayak dan komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Komunikasi dari organisasi kepada khalayak yaitu komunikasi yang bersifat normatif, yang dilakukan sedemikian rupa sehingga khalayak merasa memiliki keterlibatan. Sedangkan komunikasi dari khalayak kepada organisasi adalah komunikasi yang secara umpan balik sebagai efek dari kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. Jika informasi yang disebarkan kepada khalayak itu menimbulkan efek yang sifatnya kontroversial, maka itu disebut sebagai opini publik. Baiklah, saya Isma Anjas Putra. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai materi kami, yaitu mengelola organisasi dengan komunikasi. Kali ini saya akan membahas klasifikasi komunikasi dalam organisasi. Klasifikasi komunikasi dalam organisasi, yang pertama saya akan bahas dari segi sifatnya. Dari segi sifatnya itu ada 4. Yang pertama, komunikasi lisan. Nah, komunikasi lisan ini adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, di mana kedua orang tersebut atau lebih bertemu secara langsung atau berinteraksi secara langsung dan berbicara. Di mana komunikasi lisan ini ada juga komunikasi lisan tidak langsung. Komunikasi lisan tidak langsung ini adalah sebuah komunikasi lisan yang menggunakan media lain, seperti yang sering kita lakukan juga. Komunikasi lisan tidak langsung ini melalui media telepon. Yang kedua itu ada komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan ini komunikasi yang dilakukan melalui perantara media tulisan, di mana tidak ada pembicaraan secara langsung dan tidak bertemu secara langsung. Komunikasi ini dilakukan dengan menggunakan media surat, SMS atau pesan handphone, dan juga sering kita lakukan melalui media WhatsApp. Yang ketiga itu ada komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal ini komunikasi yang dilakukan menggunakan kata-kata atau komunikasi secara langsung. Kalau komunikasi verbal ini
juga bisa disebut sebagai bentuk komunikasi antara komunikan dan komunikator, baik itu secara lisan maupun tulisan. Nah, yang keempat itu ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini suatu proses penyampaian informasi kepada orang lain, dan penyampaian informasi tersebut tidak langsung dan tanpa menggunakan kata-kata. Tetapi jenis komunikasi ini menggunakan seperti isyarat, seperti tanda-tanda dan simbol-simbol dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya yaitu klasifikasi komunikasi dalam organisasi dari segi arahnya. Klasifikasi komunikasi dalam organisasi dari segi arahnya ini juga terbagi 4. Yang pertama yaitu komunikasi ke bawah. Nah, di mana komunikasi ke bawah ini yaitu suatu komunikasi yang mengalir dari seseorang yang jenjangnya lebih tinggi kepada jenjang yang lebih rendah. Contohnya saja komunikasi antara atasan kepada bawahannya. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas ini merupakan berbalik arah dari komunikasi ke bawah tadi, yaitu komunikasi yang mengalir dari orang yang jenjangnya lebih rendah kepada jenjang yang lebih tinggi. Misalkan saja komunikasi antara bawahnya kepada atasannya. Yang ketiga merupakan komunikasi horizontal, di mana komunikasi horizontal ini suatu komunikasi setara atau datar yang terjadi pada seseorang yang memiliki kedudukan yang sama atau jenjang yang sama yang saling bertukar informasi. Yang keempat yaitu komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal ini komunikasi yang dilakukan antara individu atau kelompok pada bagian yang berada pada tingkatan yang berbeda. Nah, maksudnya adalah komunikasi yang terjadi pada bagian dan tingkatan yang berbeda. Sebelumnya komunikasi ini biasanya terdapat pada organisasi-organisasi besar yang mana ketergantungan antara departemen yang sangat berbeda itu sangat besar atau sangat ketergantungan. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi komunikasi dalam organisasi dari segi keresmiannya. Yang pertama ada komunikasi formal, yaitu komunikasi formal ini suatu komunikasi yang bersifat resmi, dan biasanya komunikasi ini dilakukan dalam suatu kondisi atau suatu situasi tertentu saja, seperti misalnya dalam meeting atau dalam pertemuan yang resmi. Yang kedua yaitu komunikasi informal. Komunikasi informal ini bisa jadi berbanding terbalik dari komunikasi formal tadi, yaitu dimana komunikasi yang tidak mempedulikan struktur atau bahkan posisi dalam organisasi, dan komunikasi ini dilakukan dalam kondisi tidak formal atau dalam kondisi yang tidak resmi. Bisa juga disebut komunikasi ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan membahas pentingnya komunikasi dalam organisasi. Sebenarnya apa sih pentingnya sebuah komunikasi dalam sebuah organisasi? Di sini saya akan membahasnya. Yang pertama itu ada berinteraksi. Dalam sebuah organisasi tentu kita harus melakukan interaksi satu sama lain, baik itu sesama anggota organisasi maupun di luar organisasi kita. Nah, dengan komunikasi yang baik dan efektif, tentu kita dapat melakukan interaksi dengan baik juga, dengan interaksi yang sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu ada argumentasi. Dengan adanya komunikasi yang baik dan efektif,
kita bisa menyampaikan argumen-argumen yang ada pada diri kita kepada organisasi, tentu dengan komunikasi yang baik dan efektif. Nah, yang ketiga yaitu memberi informasi. Dalam sebuah organisasi sangatlah penting sebuah informasi yang benar dan akurat. Tentu dengan adanya komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif, penyampaian informasi yang benar dan akurat itu akan tersampaikan dengan bagaimana mestinya. Yang keempat itu ada menjalin hubungan dengan organisasi lain. Dalam berorganisasi, tentu kita harus menjalin hubungan dengan organisasi lain, baik itu dalam hal apapun. Hubungan di sini tentu akan tercipta hubungan yang baik jika ada komunikasi yang baik pula. Nah, sangat diperlukan komunikasi yang baik dan efektif dalam hubungan antar organisasi tersebut. Yang kelima ada menyelesaikan permasalahan. Dalam suatu organisasi atau dalam kita berorganisasi, tentu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya yang kita inginkan. Tentu akan ada masalah-masalah yang datang dalam organisasi tersebut. Nah, dengan komunikasi, tentu dengan komunikasi yang baik dan yang komunikasi yang efektif, kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara membicarakan atau mendiskusikan bagaimana solusi terbaik untuk penyelesaian masalah yang sedang terjadi. Disitulah peran komunikasi. Nah, yang keenam yaitu ada meningkatkan kinerja produktif. Dengan adanya komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif, komunikasi yang sesuai dengan aturannya, tentu semua anggota dalam satu organisasi tersebut merasa senang atau merasa lebih leluasa, merasa bersemangat dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga ide-ide produktif mereka muncul karena merasa nyaman dalam organisasi tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai gaya komunikasi dalam organisasi. Gaya komunikasi dalam organisasi ini ada 6. Yang pertama itu the controlling style atau gaya komunikasi mengendalikan. Ciri dari gaya komunikasi mengendalikan ini itu adanya kehendak untuk membatasi, mengatur, atau mengendalikan perilaku dalam organisasi. Yang kedua itu the equalitarian style atau gaya komunikasi dua arah. Ciri dari komunikasi dua arah ini itu adanya arus komunikasi timbal balik dan biasanya dilakukan secara terbuka. Yang ketiga itu ada the structuring style atau gaya komunikasi berstruktur. Gaya komunikasi berstruktur ini biasanya memanfaatkan pesan verbal atau komunikasi verbal untuk menetapkan suatu perintah, tanggung jawab, atau struktur organisasi. Yang keempat yaitu the dynamic style atau gaya komunikasi dinamis dan agresif. Nah, gaya komunikasi dinamis atau agresif ini biasanya bertujuan untuk mempengaruhi seseorang. Misalkan komunikasi dalam kampanye, komunikasi dalam pemasaran, atau dalam marketing. Yang kelima itu ada the relinquishing style. Nah, the relinquishing style ini
yaitu gaya komunikasi yang cenderung memberikan saran, memberikan masukan, atau memberikan pendapat kepada orang lain. Yang keenam, yang terakhir, yaitu ada the withdrawal style. The withdrawal style ini yaitu gaya komunikasi yang cenderung menolak atau menghindari keterlibatan dalam suatu persoalan atau dalam suatu permasalahan. Nah, gaya komunikasi ini sangat tidak bagus dalam suatu organisasi. Nah, jadi komunikasi the withdrawal style ini tidak baik dalam suatu organisasi, karena dalam suatu organisasi kita tidak boleh mengelak atau menolak untuk keterlibatan dalam suatu masalah tersebut. What's the point in saying that when you know how I react? You think you can just take it back, but just don't work like that.